Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya banggakan, kelas 9A dan kelas 9B. Untuk pembelajaran kali ini berbeda dengan pembelajaran seperti biasanya karena pembelajaran kali ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Meskipun seperti itu, pembelajaran kali ini yang melalui pembelajaran daring semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Langsung saja masuk materi SKI kelas 9A dan kelas 9B. Untuk materi SKI semester ini kita akan membahas 3 bab. Yang pertama, bab pertama dengan judul Sejarah Masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, Kerajaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, biografi dan peran tokoh ulama di Nusantara. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu yang akan kita bahas, yaitu sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sebelum kita masuk pada materi, perlu kalian ingat bahwa kelas 2 kita telah mempelajari dinasti Ayyubiyah dan dinasti Abbasiyah. Sekarang kita masuk Islam yang ada di Indonesia atau di Nusantara, yaitu sejarah masuknya Islam di Nusantara. Islam ini merupakan agama yang lahir dan tumbuh di kota Mekah dan dibawa oleh Nabi Muhammad dan berkembang di negara Indonesia itu secara damai dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi Islam datang ke Indonesia dan berkembang di Indonesia tidak secara instan langsung berkembang seperti yang kita rasakan dan kita lihat sekarang ini, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama dan dibawa oleh orang dari berbagai negara. Inilah yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu kita perhatikan ini sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam di Nusantara ini ada beberapa teori. Yang pertama namanya teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia, yang keempat namanya teori Cina. Perlu kalian tahu bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia ini ada 4 teori. Kenapa ada 4 teori? Sebelumnya kita harus tahu apa itu teori. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan dan didukung oleh data dan argumentasi. Jadi, teori ini merupakan pendapat dari seseorang yang berdasarkan penelitian dan penemuan yang didukung oleh data. Jadi ketika Islam masuk di Indonesia, ini ada beberapa pendapat karena sejarah, jadi tidak bisa hanya satu saja. Pendapat yang pertama namanya teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Tokoh yang mengatakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi namanya J. Pitjnapel. Namanya siapa? J. Pitjnapel. Dia tidak sendirian, dia punya tokoh pendukungnya. Tokoh pendukungnya ini namanya Senok Horgrone ini.
Sama yang kedua pendukungnya J.P. Mokueta. Ini mengatakan Islam masuk ke Indonesia pertama yaitu pada abad ke-13 Masehi. Yang pertama dinamakan teori Gujarat. Dinamakan teori Gujarat karena Islam masuk ke Indonesia itu pertama berasal dari India. Makanya dinamakan teori Gujarat. Kita perlu bukti kenapa kok bisa dikatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Buktinya yang pertama, karena adanya di Indonesia itu ada buktinya. Corak batu nisan Malik As-Soleh dan Maulana Malik Ibrahim dengan corak batu nisan yang ada di Gujarat. Corak batu nisan ini Maulana Malik As-Soleh dan Maulana Malik Ibrahim itu makamnya di Gresik. Itu batu nisannya coraknya seperti batu nisan di Gujarat. Ketika pada abad 13 Masehi itu sudah ditemukan, makanya dinamakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Karena sudah ada corak batu nisan yang mirip dengan corak batu nisan di Gujarat. Sekarang teori yang kedua. Teori yang kedua ini namanya teori Mekah. Dia mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Tokohnya yang mengatakan adalah Haji Abdul Karim Amruwah atau kita singkat HAMKA. Ini tokohnya. Sedangkan pendukungnya namanya Van Leur dan T.W. Arnold. Itu orang yang mendukung. Yang kedua dinamakan teori Mekah karena di Indonesia ada bukti yang mengarah atau mempunyai kemiripan yang ada di kota Mekah. Ketika abad ke-7 Masehi itu ditemukan buktinya yang pertama di Sumatera ada perkampungan Islam Arab. Pada abad 7 Masehi di Sumatera ada perkampungan Islam Arab. Makanya dinamakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi oleh HAMKA atau Haji Abdul Karim Amruwah. Kenapa di Sumatera awalnya? Karena Islam masuk Indonesia pertama kali itu di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh. Yang kedua, Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Pada pertama kali, pada abad 7 Masehi, Raja di Sumatera menggunakan gelar Al-Malik. Karena gelar Al-Malik itu gelar yang digunakan oleh orang Mesir. Ini berarti pada waktu abad 7 Masehi sudah ada orang Mesir yang datang ke sana sehingga orang Aceh meniru meniru tradisi yang ada di kota Mesir. Makanya dinamakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga namanya teori Persia, mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Tokohnya namanya Husain Jayadiningrat. Husain Jayadiningrat. Sedangkan pendukungnya namanya Umar Amir Husain. Ini yang mendukung pendapat tentang teori Persia. Kenapa dinamakan teori Persia pada abad ke-13 Masehi? Ini juga ada bukti yang mengarah pada tradisi yang ada di Persia. Bukti kita lihat yang pertama, karena adanya peringatan 10 Muharram. Peringatan 10 Muharram di Indonesia itu sudah ada. Kalau di pondok adanya 10 Muharram kita kenal dengan istilah suronan ya, sironan atau kita sering biasanya membuat bubur suro. Itu pertama kali ditemukan pada abad ke-13 Masehi karena istilah 10 Muharram itu dulu sering digunakan oleh orang Persia untuk memperingati atau mengenang wafatnya Hasan Hussein, cucu Nabi Muhammad. Itu sering digunakan oleh orang Syiah untuk mengenang Sayyid Hasan Hussein. Makanya dinamakan Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi atau teori Persia. Sekarang masuk teori yang keempat. Namanya teori Cina.
Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Tokohnya namanya Sumanto Al-Qurtubi. Islam masuk di Indonesia dinamakan teori Cina. Tokohnya Sumanto Al-Qurtubi. Ini tidak ada pendukungnya, belum ada. Rajanya ini ada buktinya. Buktinya apa? Raja Demak yang pertama itu namanya Raden Patah. Raden Patah ini menurut sejarah Jawa, beliau berasal dari keturunan Cina. Makanya dinamakan Islam sudah masuk ke Indonesia atau dinamakan teori Cina. Dia berasal dari keturunan Cina, ibunya itu dari daerah Cempo. Cempo itu dari daerah yang ada di Cina. Makanya dinamakan teori Cina. Kalau sudah, ini tolong diperhatikan, dilihat apa yang sudah kemarin saya suruh untuk mencatat. Ini di garis bawah yang kiranya penting, yang sudah saya jelaskan tadi. Perlu diingat lagi tadi, sejarah masuknya Islam di Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama namanya teori Gujarat. Yang kedua namanya teori Mekah. Yang ketiga teori Persia. Yang keempat namanya teori Cina. Teori Mekah ini mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Tokohnya namanya J.P. Nepel. Sedangkan yang teori Mekah mengatakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Tokohnya namanya Hamka atau Haji Abdul Karim Amruwoh. Sedangkan teori Persia mengatakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Tokohnya Husain Jaya Diningrat. Dengan teori yang keempat namanya teori Cina, mengatakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Tokohnya yaitu Sumanto Al-Qurtubi. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk materi SKI. Berhubung belum ada modul untuk tugas SKI, kalian rangkum atau kalian simpulkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Atau mungkin yang sudah punya catatan atau yang sudah punya modul pinjam kakak kelasnya, bisa kalian garis bawahi mana yang penting yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga materi SKI yang sudah saya sampaikan ini bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.